Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Pak Wisnu di pembelajaran minggu ke-9 kalau nggak salah. Ya, kalian sudah masuk ke masa pembelajaran jarak jauh minggu ke-9. Oke, pertama-tama saya ingatkan kembali untuk selalu absen. Absen itu nomor satu, jangan sampai kalian lupa absen karena akan berpengaruh nanti ke rapot kalian. Oke, langsung aja di minggu ini kita akan membahas mengenai format dokumen pengolah kata. Oke ya, langsung aja kita mulai. Ya, ini. Apa itu format dokumen pengolah kata? Ya, di sini biasanya kita lebih kenal dengan Microsoft Word. Ya, program aplikasi atau perangkat lunak yang umum digunakan dalam mengolah data. Ini adalah paket aplikasi perkantoran atau Office Suite. Paket perkantoran yang paling dominan saat ini dan yang mungkin paling banyak dipakai adalah Microsoft Office. Microsoft Office itu banyak ya, terdiri dari ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain sebagainya. Itu dia tersedia di sistem operasi Microsoft Windows atau yang seperti yang sekarang banyak kita pakai. Ada juga di Macintosh. Macintosh itu produk buatan Apple. Mungkin kalian tahu ya Apple. Oke. Beberapa paket perkantoran lainnya ada contoh seperti Open Office, ada King Office, ada Lotus Smart Suite, ada Softmaker Office dan lain-lain. Tapi yang paling banyak dipakai adalah Microsoft Office. Nah, ini yang sekarang kita pakai adalah Microsoft Office. Yang saya pakai ini adalah Microsoft Office tahun 2016. Ya, ini yang ada di laptop saya. Jadi, ini yang akan kita pakai. Uh, untuk pertama kali kita sebelum memulai kita harus mengenal ukuran kertas. Nah, di sini ada ukuran kertas di layout sini. Nah, ini ukuran kertas. Size-nya kita mau pakai apa size-nya? Yang biasa dipakai itu yang umum dipakai adalah dua ini. Ada letter dengan ukuran ini 21,59 cm dan kali 27,94 cm. Ada juga yang biasa dipakai untuk surat menyurat itu A4. Ini ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Atau kita juga bisa nambah ukuran kertasnya macam-macam. Sini. Nah, ternyata di sini cuma ada dua pilihannya. Ada kalau kita mau custom size, kita mau pilih sendiri ukurannya. Oke. Ini untuk standarnya kita pakai A4 aja. Oke. Nah, ini. Kemudian setelah itu mengatur margin. Nah, margin ini ada di layout. Ini ya. Terus di sini margin. Nah, apa itu margin? Margin itu adalah batas tepi. Batas tepi atas, bawah, batas tepi kanan dan kiri. Ini ada ukuran-ukuran yang bisa kita pilih. Standarnya ini, ada customnya, kita bisa isi sendiri. Mau ukuran berapa aja. Oke, kemudian setelah margin, ini saya akan coba cepat ya menerangkannya karena supaya videonya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memakan banyak kuota kalian. Kemudian setelah itu mengatur font. Font yang kita pakai itu ada di sini. Nah, ini font, jenis hurufnya. Ada bermacam-macam jenis hurufnya. Bisa kita pilih. Biasanya yang standar itu adalah Times New Roman atau Arial yang biasa dipakai untuk surat menyurat. Oke. Ya, ini kita pilih Times New Roman aja.
Kemudian ukurannya juga besar kecilnya. Oke. Kalau misalnya saya contohkan SMK Poncol. Nah, ini ukuran 11. Nah, ini bisa kita tambahkan terserah mau ukuran berapa. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kemudian lanjut ke warna. Nah, ini warna juga bisa kita pilih. Pertama-tama bisa kita blok dulu. Ini di sini warna untuk memilih warna font. Misalnya kita coba warna merah. Ini kita besarkan dulu ya. Ini di sini otomatis bisa dibesarkan atau bisa kita pilih di sini. Ini contoh warnanya. Dan ini mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa ditambahkan. Ya, seperti ini. Nah, misalnya ini. Jadi ada bermacam-macam jenisnya. Oke, kita undo aja dulu. Kemudian kalau misalnya kita mau bold, mau ditebalkan, nah ini tebalkan. Misalnya kita mau miring, ini miring, kemudian ini garis bawah, atau mungkin miringnya nggak usah, ini garis bawah. Ya mungkin beberapa kali dari kalian sudah ada yang mengenal, mungkin waktu di SMP juga sudah pernah. Kemudian mengatur paragraf. Nah, di sini mengatur paragraf itu saya contohkan saja yang sudah ada. Nah, ini menyusun format, ini sudah ada kalimatnya ya di sini supaya lebih cepat. Mengatur paragraf. Kalau misalnya kita kursornya kita letakkan di sini, yang kedip-kedip ini namanya kursor. Paragraf, nih, paragraf ada di sini. Paragraf ini, kalau misalnya ini dia kita klik di sini, dia rata kiri. Kalau misalnya kita klik sini, dia rata kanan. Lihat, perhatikan perbedaannya. Kalau misalnya kita klik sini, dia akan ada di tengah-tengah. Ini misalnya saya klik sini ya. Nah, ini dia di tengah-tengah. Misalnya untuk membuat judul. Kita undo. Nah, saya taruh sini lagi. Nah, untuk mengatur supaya rata kanan dan kiri, supaya lebih rapi, kita pasang gini. Kita klik yang ini. Rata kanan kiri dia. Oke. Sampai di sini mengerti ya. Kemudian ke tabel. Kita mau membuat tabel. Jadi di sini di Microsoft Word kita juga bisa membuat tabel seperti di Microsoft di Excel. Excel itu khusus untuk tabel-tabel. Nah, di sini ada fasilitasnya di Word untuk membuat tabel. Nanti setelah ini, setelah format dokumen pengolah kata, kita akan masuk ke format dokumen pengolah angka. Itu Excel. Nanti ya selanjutnya setelah ini. Oke, di sini kalau misalnya kita mau membuat tabel, berarti kita harus memasukkan tabel. Berarti kalimatnya adalah insert. Ini tab yang ini kita klik. Di sini ada tabel. Kita klik tanda panah kecil di bawah. Nah, ini ada pilihannya. Kita misalnya membuat 1x1 tabel, dia hanya jadi seperti itu. Atau misalnya mau membuat 2x1, 3x1, 4x1. Saya contohkan misalnya 2x1. Kemudian ke bawahnya ke berapa kolom kita mau membuat. Misalnya saya membuat seperti ini. Oke, saya klik. Misalnya saya contohkan di sini, misalnya saya tulis nama. Oke. Kemudian saya tulis di sini kelas. Oke. Ini misalnya seperti mau membuat. Nah, ini supaya biar dia rapi, seperti apa tadi meletakkan di tengah supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik ini. Dia ada di tengah. Misalnya nama. Selanjutnya Budi. Budi di kelas 10 TKR 1.
Kemudian Wati, dia ada di kelas 10 pemasaran. Sama di sini ada Joko, dia ada di 10 multimedia. Ini hanya contoh ya, dan seterusnya ya, seperti ini. Tergantung kebutuhan, mau butuh berapa kolom atau mau butuh berapa baris, seperti itu. Kemudian setelah tabel, masuk ke mengatur indentasi. Indentasi adalah bagian paragraf yang menjorok ke dalam pada baris-baris paragraf ya. Contohnya saya kasih lihat misalnya seperti ini. Misalnya yang ini ya, ini saya kasih misalnya dia adalah suatu paragraf baru. Nah, ini ada segitiga atas sama ada segitiga bawah, kemudian di sini ada kotak kecil. Ini kalau saya geser ke sini, dia bergeser semua. Ya, perhatikan ya. Kalau saya geser semua. Oke, kita kembalikan. Kalau misalnya ini yang atas yang saya geser, dia hanya baris yang paling pertama yang bergeser. Seperti itu. Nanti begitu juga coba ini saya delete dulu. Nah, misalnya ada beberapa paragraf, ini saya copy lagi. Nah, dia ada dua. Jadi misalnya ini paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Ini sama. Ini misalnya saya geser, dia hanya bergeser di situ. Oke, perhatikan. Kalau ini yang saya geser, dia semua akan bergeser. Nah, seperti itu. Perhatikan ya, dia pasti akan selalu meratakan sisi kiri dan sisi kanan. Ini fungsinya ini, justify. Oke, nah itu mengatur indentasi. Kemudian selanjutnya ilustrasi atau gambar. Ilustrasi atau gambar itu biasanya kita beberapa situasi kita membutuhkan untuk memasukkan gambar ya, memasukkan gambar ke dalam laporan. Misalnya kita sedang membuat laporan nih, misalnya kita sedang membuat laporan, kemudian kita membutuhkan suatu gambar yang harus kita masukkan. Itu bisa kita masukkan, bisa kita klik di tab yang ini karena memasukkan. Ini insert itu melampirkan atau memasukkan. Klik di sini insert. Nah, mana ini picture itu gambar ya, jadi kita mau memasukkan gambar, kita klik sini. Nah, ini yang ada di dalam komputer saya ada beberapa gambar. Saya kasih contoh aja, saya mau memasukkan gambar logo Poncol. Saya klik kemudian di insert. Ya, dia akan masuk di sini. Nah, di sini bisa kita atur. Kita atur misalnya kebutuhan besar kecilnya. Misalnya kita perlu butuh sekecil ini atau terserah. Atau misalnya mau gambar apa lagi, kita masukkan lagi. Misalnya kita insert lagi, kita cari picture. Nah, picture ini bisa juga kita cari di, kalau misalnya di komputer kita nggak ada yang kita butuhkan, kita bisa cari di internet. Kita harus googling dulu. Nah, mana yang mau kita masukkan? Saya misalnya mau memasukkan gambar ini yang logika kemarin sudah pernah kita pelajari. Ya, ini dia. Kebutuhan besar kecilnya juga bisa kita atur. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu mungkin di bawahnya kita mau kasih keterangan atau seperti apa, itu tergantung kebutuhan. Oke. Kemudian header atau footer.
Nah, header yang namanya header atau footer, header. Ini contohnya seperti saya kasih contoh. Nah, ini catatan yang kemarin udah saya pernah kasih, catatan tentang logika dan algoritma. Nah, ini namanya header karena dia adanya di atas. Header. Kalau yang ada di bawah namanya footer. Asal katanya dari foot. Ya, saya kasih contoh ini. Misalnya di sini. Header, tulisannya header. Sebenarnya bacanya header. Itu dari kata head itu di atas, yang satu tadi footer. Nah, seperti itu, header dan footer ini. Nah, kalau kita klik dia langsung keluar. Oke. Header atau footer itu adanya di mana? Sebentar, saya suka lupa. Ah, ini dia. Insert juga. Ini header, ini footer. Ya. Nah, nanti kalian bisa bereksplorasi sendiri di sini. Kalau misalnya kalian misalnya mau membuat suatu laporan atau tugas-tugas dari guru-guru seperti ini. Di sini bisa kita tulis apa misalnya. Nah, header atau footer ini akan ada di seluruh halaman, otomatis akan ada di seluruh halaman. Kalian hanya memasukkan satu kali aja di sini atau di sini, dan misalnya footer di sini, itu semua akan ada di seluruh halaman. Jadi nggak perlu per halaman. Saya kasih contoh misalnya ini, logika algoritma. Saya tulis SMK Poncol, SMK Poncol. Oke. Otomatis di bawah semua akan ada di halaman berikutnya. Begitu juga ini. Yang footer misalnya simulasi komunikasi digital, SMK Poncol. Nah, di halaman berikutnya di footer akan tertera juga di sini. Kalau kita mau kembali ke halaman yang ini nggak bisa kita ketik yang ini, karena kita masuk ke halaman ini. Kalau kita mau kembali ke sini, klik aja 2 kali. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, contoh yang ini nih. Contoh ini tabel yang tadi saya contohkan. Membuat tabel yang ini. Nah, ini dia. Jadinya seperti ini. Gambar-gambar ini, gambar yang ini seperti gambar yang tadi yang saya insert. Nah, ini saya insert di sini. Ini gambar. Saya insert di sini, saya masukkan di sini semua. Oke. Itu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya banyak sekali di sini. Misalnya, nah ini gambar-gambar yang ini nih, gambar-gambar yang ini saya ngambilnya di sini nih. Di shape. Shape itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bentuk. Kalau saya klik sini dia akan keluar. Nah, bentuk-bentuk mana aja yang kamu mau, yang kita mau pasang, kita bisa pilih di sini. Macam-macam. Oke. Kemudian apalagi? Ini sudah semua udah. Nah, kalau copy paste kalian pasti tahu lah ya. Misalnya saya contohkan seperti ini misalnya saya blok begini. Kalau misalnya mau satu-satu seperti ini, misalnya saya mau blok ini, nah ini di blok, jadi hanya ini yang nanti yang akan di copy. Ini copy di sini, copy. Kemudian misalnya kita pindahkan ke sini, kita paste. Nah, pilih mau yang mana, pilihan pastenya macam. Nah, keluar dia di sini. Atau misalnya kalau kalian mau satu kalimat ini blok aja di sini, klik
Nah, dia langsung ke blok semua. Baru kita copy atau paste. Atau misalnya kita mau cut, kayak misalnya ini saya cut, ini saya blok dulu, ini saya cut. Ini seperti menghapus sama aja, cut. Gambar juga bisa kita hapus. Saya klik kanan, tapi klik kanan, nah ada cut. Di sini bisa kita cut. Oke. Kemudian indentasi apa tadi ya? Oh, ini buletin dan numbering. Seperti contohnya mana? Sebentar. Oh, bukan. Ini ya. Misalnya ini. Ini ada A, B, C, subjudul. Nah, ini bisa kita masukkan, misalnya saya coba klik di sini ya, klik di sini. Ini misalnya header ini mau saya jadikan nomor 1. Nah, ini nomor 1. Kemudian berarti di sini otomatis dia langsung nomor 2. Kalau misalnya kalian posisi kursornya di sini, terus saya enter, dia otomatis langsung 3. Gitu. Misalnya ada beberapa pilihan misalnya gitu, oke. 3 misalnya apa? Oh, Budi, kemudian Wati. Selanjutnya. Atau bisa juga kalau misalnya tidak mau pakai nomor, kita pakai bulat-bulat. Nah, seperti itu. Itu cuma satu berubahnya. Kalau kita blok semua, dia berubah semua bulat. Nah, seperti itu. Nah, buletin ini juga ada berbagai macam pilihan. Tinggal kita sesuaikan kebutuhan kita apa. Misalnya ini tanda apa ini, segitiga. Atau misalnya ini. Oke. Misalnya kita tadi rubah ke sini lagi. Nah, ini juga bisa kita rubah. Misalnya jadi 1, 2, 3. Atau misalnya jadi subjudul seperti ini. 1.5, 2.5, 3.5. Atau misalnya ABCD. Nah, otomatis dia langsung berubah ABCD. Atau ABCD. Banyak pilihannya. Kalian bisa explore sendiri. Kalian bisa praktekkan sendiri. Atau misalnya ini subjudul. Nah, nanti di sini bisa kita ubah. Nah, ini kemudian yang tadi kalau misalnya ini saya kembalikan, nah ini bisa juga ini, tapi ini semuanya. Nah, dia langsung menjorok semua, rata semua. Kita kembalikan lagi. Oke. Dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oke. Bisa coba sendiri, insert itu apa aja sih? Fasilitasnya. Desain ini apa? Oh, ini tentang format aja. Misalnya tampilannya mau seperti apa. Ini seperti kayak gini. Ada pilihan macam-macam. Layout itu ya, layout yang tadi. Nah, misalnya kalian misalnya kebutuhan untuk membuat laporannya, kertasnya, orientasinya bisa kita rubah. Mau portrait ini yang seperti ini atau yang landscape. Nah, dia otomatis yang lebar ada di atas. Yang ini ada di samping. Jadi nanti kertasnya akan, nah seperti itu. Nanti saya kecilin ya. Nah, ini di sini fasilitas lain adalah untuk zoom in, zoom out. Kita perkecil. Nah, ini orientasinya bisa dilihat. Kalau kita rubah, nah seperti itu. Oke. Kemudian ini references. Nah, ini tidak terlalu sering dipakai ini kalau untuk bikin kayak laporan-laporan seperti ini. Nggak terlalu sering dipakai. Hanya tergantung kebutuhan aja.
Ini juga biasanya kalau untuk surat menyurat apa itu standarnya seperti ini aja. Ini contohnya ini. Ini kan dia A B C D. Ini misalnya kalau saya rubah jadi 1 2 3 dia berubah nanti. Nah, 1. Oke. Layout sudah, referensi sudah, mailing sudah. Tidak terlalu banyak dipakai. Yang paling sering dipakai hanya di sini aja. Nah, membuat kolom. Ini kolom. Kalian sudah pernah lihat koran atau surat kabar atau majalah. Nah, biasanya kan di koran itu dia nggak gambarnya nggak seperti begini, tidak seperti begini. Bukan gambar ya, tulisannya. Nah, dia akan seperti ini misalnya. Ini kan dia kolomnya 1. Nah, kalau kita buat kolomnya 2, dia jadi seperti ini. Jadi membacanya dari sini turun ke bawah sampai habis kertasnya, baru balik lagi ke atas ini. Nanti begini habis, pindah lagi ke bawah sini. Seperti itu. Coba saya kecilkan. Nah, seperti ini. Kalau kolomnya saya ganti 3, dia akan jadi 3 kolom. 3 kolom. Begitu dan seterusnya. Ada juga custom. Atau misalnya left. Yang di sebelah kiri kecil, yang di sebelah kanan lebih lebar. Contohnya macam-macam. Terus sepertinya untuk dokumen, format dokumen pengolah kata sudah cukup, tidak ada yang lain lagi. Ini standar yang perlu kalian ketahui. Ya, kalau misalnya untuk bisa kembalikan lagi fasilitas-fasilitas di sini, mungkin kalian udah paham apa itu open itu membuka file yang sudah ada. Kalau new itu membuat dokumen baru. Banyak pilihannya mau seperti apa dokumennya. Atau mungkin save itu menyimpan. Misalnya dokumen yang tadi ini kan belum saya save, masih formatnya masih dokumen 1. Nah, ini bisa saya simpan di sini. Save, kita kasih nama apa, misalnya dokumen, nama filenya pembelajaran atau apa semacam. Oke, sekarang kita masuk ke print atau mencetak. Nah, setelah mencetak dia tampilannya akan seperti ini. Di kolom yang pertama ini adalah pilihan printernya, alat pencetaknya. Kalau misalnya punya beberapa printer, ya kita tinggal pilih di sini. Kemudian misalnya di sini juga bisa kita atur tampilannya. Mau portrait itu seperti ini, atau landscape. Nah, memanjang seperti ini. Bisa kita pilih dari sini juga. Ini. Print one side itu hanya satu muka, hanya satu sisi. Jadi kalau double side itu jadi kertasnya depan belakang kecetak. Tapi itu juga tergantung dengan printernya bisa nggak mencetak seperti itu. Collate itu misalnya ada beberapa lembar kertas, jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3 terus. Atau misalnya ada beberapa, misalnya kita mau cetak, mau nyetak ini dibikin 2 apa 3 eksemplar. Jadi nanti di sini akan kecetak halaman 1 dulu semuanya,
setelah itu halaman 2 semuanya, setelah itu halaman 3 semuanya. Atau kalau pilihan yang ini halaman 1, 2, 3, kemudian yang berikutnya kembali lagi halaman 1, 2, 3, berikutnya juga seperti itu. Letter, ini pilihan kertas seperti tadi. Di sini juga bisa kita rubah pilihan kertasnya, ada di sini. Margin juga sama, bisa kita rubah di sini. Nah, ini page, 1 page per sheet, 2 page per sheet. Nah, ini maksudnya jadi 1 lembar 1 halaman. Di sini kalau misalnya kita mau cetak 2 halaman dalam 1 lembar, jadi dalam 1 lembar ini dijadikan 1. Salah itu. Jadi nanti kecetaknya dia 2 halaman itu ada di dalam 1 lembar, seperti itu. Page setup sama, ini pengaturan aja seperti yang tadi. Ini mengatur margin, ini mengatur paper, ini mengatur layoutnya, headernya berapa, footernya berapa. Margin apa tadi itu? Margin itu batas tepi atas, bawah, dan tepi kanan kiri. Oke, sampai di sini sudah cukup. Minggu depan mungkin lanjut ke pembahasan Microsoft Excel, atau mungkin saya kasih tugas membuat surat lamaran, bisa juga membuat surat lamaran karena kalian kan SMK, jadi begitu lulus SMK sudah dipersiapkan untuk bekerja. Nah, bekerja itu membutuhkan surat lamaran. Bagaimana cara membuat surat lamaran, mungkin minggu depan akan saya kasih cara-caranya, trik-triknya supaya bagus, supaya menarik, jadi perusahaan mau merekrut kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa absen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.